Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ayo santri rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di tajwid, masuk di bentuk-bentuk bacaan antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Ada 3, yang pertama waqaf, yang kedua adalah as-saktu, saktah, yang ketiga adalah al-wasl, disambung. Bentuk yang pertama waqaf, yaitu dengan seorang itu waqaf pada akhir surat Al-Anfal. Ya, kemudian dia diam sejenak tanpa mengucapkan basmalah, langsung ke surat At-Taubah. Misalnya di sini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi dia berhenti sejenak dengan mengambil nafas. Ini waqaf. Yang kedua adalah dengan saktah, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Saktatun latifah, jadi berhenti sejenak sekitar 2 harakat tanpa bernafas. Kemudian dia membaca surat At-Taubah tanpa basmalah juga. Bentuknya innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga adalah dengan wasal, yaitu membaca akhir surat Al-Anfal dengan awal surat Taubah tanpa basmalah juga. Jadi misalnya di sini, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Ini 3 bentuk bacaan antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Nah, untuk evaluasi silakan dikerjakan. Soal pertama, apa makna isti'adah secara syariat, secara istilah? Ya, letakkan pada kolom berikut ya, sesuai dengan hukum yang masuk di dalamnya. Yang pertama ahkamul isti'adah, hukum-hukum isti'adah. Yang kedua ahkamul basmalah, hukum-hukum seputar basmalah. Nomor 1, apabila seorang berhenti membaca karena satu alasan yang darurat, seperti batuk atau ya berbicara dengan hal yang berkaitan dengan bacaan, ya la yu'iduha, yang tidak dia akan ulangi. Ya, kalau dia berhenti bagaimana? Seperti ini. Yang kedua, sunnah ketika membaca awal surat Al-Quranul Karim, ya, kecuali kalau di awal surat At-Taubah. Hukumnya sunnah ketika membaca awal surat di Quranul Karim, kecuali pada surat At-Taubah. Yang ketiga, jim, apabila seorang ingin membaca ulang surat itu saja, maka dia mendatangkan bacaan tersebut. Apa ini? Apakah masuk di istiadah basmalah? Yang keempat, dal, disunahkan ketika mengawali bacaan Al-Quranul Karim. Yang kelima, apabila seorang memutus bacaan untuk meninggalkan bacaan, kemudian ya beberapa saat kemudian dia ingin membaca Al-Quran kembali, ya, jadi awalnya dia memutus, meninggalkan, tidak membaca Quran lagi, tetapi kemudian dia ingin membaca, maka dia mengulangi titik-titik. Ya, mengulangi apa? Ini hukumnya masuk di hukum istiadah atau basmalah. Ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan bentuk-bentuk bacaan antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, kita masuk di maratibul qiraah, ya, tingkatan bacaan. Ya. Tingkatan bacaan yang dimaksud adalah cara, kaifiyat, tilawah, cara membaca dan metode ya, bacaan dari sisi
ketenangan dan kecepatan, ya, kelambatan dan kecepatan ketika membaca Al-Quran, dan di antara keduanya. Paling diketahui atau paling terkenal dalam tingkatan bacaan ada 3, ya. Ada tahqiq, ada tadwir, ada al-hadr. Yang pertama, tahqiq, yaitu membaca dengan tenang dan, ya, tumakninah, dan menerapkan setiap huruf hak-haknya, ya. Maka dalam, ya, pembahasan ini seorang membaca Quran, ya, harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan bacaan. Tidak boleh dia at-tamtid, berlebih-lebihan, wal ifrat, mengurangi, ya, dalam memenuhkan harokat bacaan, sehingga tidak muncul, ya, harokat lain di sebagian huruf. Yang kedua, hendaknya betul-betul perhatian dalam gunnah dan mad, karena itu merupakan, ya, bentuk, ya, penerapan makhraj, ya. Dan perhatikan, ya, adanya suara lain dari bacaan, ya, karena itu akan merusak bagusnya bacaan. Ini martabat yang pertama, yaitu at-tahqiq. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan.